Baiklah teman-teman semuanya, selamat datang di channel HSM Vintage. Di video kali ini, di sini gue akan menceritakan pengalaman saya mengajukan pinjaman di aplikasi pinjaman online Bantu Saku, salah satu aplikasi pinjaman online resmi OJK yang tersedia di App Store dan di Play Store. Untuk aplikasi pinjaman online Bantu Saku ini harusnya sudah aman ya teman-teman semuanya, karena sudah bersertifikasi OJK, AFPI, Kominfo juga teman-teman semuanya. Jadi secara umum untuk pinjam di aplikasi Bantu Saku ini aman, data pribadi kita tidak akan disebar ya, karena di bawah naungan OJK teman-teman semuanya. Kemudian kita akan bahas untuk cara pengajuan di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman semuanya. Jadi aplikasi Bantu Saku ini aplikasi pinjaman online yang proses pengajuannya sangat mudah teman-teman semuanya. Hanya membutuhkan KTP, verifikasi wajah, kontak darurat, rekening bank, dan untuk pengisian informasi KTP atau informasi dasar teman-teman semuanya, nanti di sini mengisi wajib sinkron dengan KTP teman-teman semuanya, mulai dari detail alamat dan lain-lain. Itu kalian harus menyesuaikan dengan KTP kalian agar lebih mudah di ACC. Jadi datanya itu sama, tidak berlawanan teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, jadi di aplikasi Bantu Saku ini ada triknya untuk mendapatkan limit yang besar teman-teman semuanya, yaitu mengisi di informasi pekerjaan. Pada saat menginputkan informasi pekerjaan nanti teman-teman semuanya itu saya sarankan wajib mengisi informasi pekerjaan sesuai dengan KTP, namun kalian bisa bermain di pendapatan bulanan. Nah, untuk pendapatan bulanan itu saya sarankan kalian minimal anjing. Nah, untuk pengisian informasi pekerjaan teman-teman semuanya, kalian wajib mengisi pekerjaan sesuai dengan KTP kalian. Kemudian juga nanti kalian mengisi pendapatan bulanan itu, saran saya wajib menggunakan pendapatan bulanan di atas 4 sampai dengan 6 juta untuk nominal minimalnya teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, tujuannya apa? Untuk mendapatkan limit yang lebih besar dan lebih mudah di ACC. Biasanya pihak aplikasi pinjaman online seperti ini akan memberikan limit pinjaman itu berdasarkan pendapatan bulanan kita. Nah, kemudian kontak darurat kalian juga itu wajib menggunakan kontak darurat yang betul-betul aktif. Nomor yang telah aktif lebih dari 2 tahun teman-teman semuanya. Jangan menggunakan nomor yang baru aktif teman-teman semuanya atau nomor second kalian, karena itu kemungkinan untuk ditolak sangat besar teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, selain itu untuk aplikasi pinjaman online Bantu Saku ini, saran saya agar lebih mudah di ACC, kalian tidak pernah memiliki riwayat galbay atau terlambat bayar di suatu aplikasi pinjaman online manapun teman-teman semuanya, karena akan berpengaruh terhadap skor kredit di OJK, karena aplikasi Bantu Saku ini menggunakan slik OJK atau skor kredit di OJK untuk meng-ACC pengajuan pinjaman kalian teman-teman semuanya, seperti itu. Aplikasi Bantu Saku ini juga sudah cair ke semua jenis rekening bank, namun belum cair ke e-wallet teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, untuk aplikasi Aku Laku ini aplikasi pinjaman online yang sangat mudah di ACC sebenarnya, namun apakah worth it kita pinjam di aplikasi Bantu Saku ini? Tentunya tidak teman-teman semuanya, belum tentu. Walaupun dia sudah resmi OJK, namun kita harus mengetahui untuk bunganya, sistem pembayarannya, kemudian juga kita harus mengetahui juga tanggal jatuh tempohnya seperti apa, agar tidak tersiksa untuk pembayarannya nantinya teman-teman semuanya. Dan di video kali ini kita akan bahas secara detail dan secara lengkap. Jadi mohon bantuan teman-teman semuanya untuk menonton video ini sampai dengan selesai agar tidak salah paham, dan nantinya saya akan mengatakan aplikasi ini rekomendasi atau tidak teman-teman semuanya. Oke, jadi langsung saja kita bahas ya teman-teman semuanya. Di sini kita bisa lihat teman-teman semuanya dengan jumlah pinjaman 1 juta rupiah. Di sini untuk biaya adminnya 0 ya, kemudian juga pajak juga 0. Jadi 1 juta yang kita terima itu bersih masuk ke rekening 1 juta rupiah teman-teman semuanya, dengan tenor 3 bulan. Di sini kita bisa lihat untuk tenor pertama itu jatuh tempo. Kalian harus tahu untuk aplikasi Bantu Saku ini tenor pertamanya jatuh temponya itu sekitar 14 hari teman-teman semuanya. 15 hari setelah pencairan uang tersebut masuk rekening, 15 hari kemudian kalian harus membayar tenor pertamanya dengan jumlah yang besar. Untuk 1 juta sendiri, di sini kita bisa melihat untuk cicilan pertamanya itu di angka 890.000. Jadi memang aplikasi Bantu Saku ini sistem pinjamannya hampir sama seperti pinjol semi ilegal teman-teman semuanya, karena kita tahu sendiri untuk aplikasi pinjol ilegal itu hanya diberikan tenor maksimal di 14 hari dan harus lunas teman-teman semuanya ya. Kalau ini mirip-mirip teman-teman semuanya ya. Untuk tenor pertamanya di angka 890.000 ya, berat di awal teman-teman semuanya. Kemudian tenor keduanya 190.000 dengan jarak itu sekitar 1 bulanan teman-teman semuanya ya, 1 bulanan dari pembayaran pertama. Kemudian tenor ketiganya itu jaraknya sekitar 1 bulan, hampir 1 bulan lebih teman-teman semuanya ya.
dengan nominal 190.000. Jadi total ada 90 hari teman-teman semuanya. Jadi banyak sekali aplikasi pinjaman online yang memiliki jenis pembayaran atau jenis cicilan seperti ini. Dan untuk jenis cicilan seperti ini yang tidak worth it menurut saya ya. Kenapa tidak satu kali bayar dalam 1 bulan dengan nominal pembayaran tiap bulan itu sama teman-teman semuanya. Itu jenis pinjaman online yang worth it. Nah, untuk jenis pinjaman online seperti itu yaitu S-Pinjam, kemudian ada Pundi. Kalian bisa cek video saya ya teman-teman saya. Sudah sering membahas tentang aplikasi pinjaman online yang seperti itu. Dan untuk pinjaman online yang seperti ini, seperti Bantu Saku ini banyak sekali teman-teman semuanya. Dan rata-rata aplikasi pinjaman online di Play Store dan App Store itu rata-rata seperti ini. Kalian bisa cek videonya. Jadi ini tidak worth it karena berat di awal. Teman-teman semuanya, kalian harus menyesuaikan tanggal gajian kalian itu sebelum pinjam di sini. Kalau kalian gajian di awal bulan, jangan sampai pinjam juga di awal bulan. Saran saya di akhir atau pertengahan bulan baru ajukan pinjaman di Bantu Saku ini jika memang nekat, teman-teman semuanya seperti itu. Ya, sekali lagi aplikasi Bantu Saku ini tidak worth it teman-teman semuanya. Karena jenis cicilannya yang seperti ini. Apalagi pengalaman saya juga pinjam di sini itu tidak diberitahukan untuk jadwal pembayarannya teman-teman semuanya. Sekali klik langsung cair dan ternyata itu ditagih setelah 15 hari setelah pencairan. Jadi sangat-sangat tidak worth it di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman semuanya. Nah, jadi apalagi menggunakan BI checking jika terlambat bayar nanti teman-teman semuanya akan merasakan dampaknya yaitu skor kredit di OJK berkurang hingga kalian sulit untuk mengajukan pinjaman online di aplikasi manapun. Teman-teman juga nanti akan diteror oleh pihak aplikasi apalagi kalian galbay yang cicilan pertamanya ini. Otomatis kalian akan diteror kemudian juga menghubungi kontak darurat kalian seperti itu. Nah, jadi saya rasa semoga video ini bisa menjadi patokan teman-teman sebelum mengajukan pinjaman di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman semuanya. Saya rasa video ini cukup lengkap. Semoga informasi ini bermanfaat teman-teman semuanya. Sekali lagi mohon support dan dukungan teman-teman dengan subscribe channel Haisam Vintage ini. Di channel ini kita akan membahas secara detail, secara jujur, secara lengkap tentang sebuah aplikasi pinjaman online, keuangan dan juga investasi. Sekian dan terima kasih teman-teman semuanya.